Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Muhammad Reza Rendika, Handafa Ramdhani, Ersa Andika Ardiansyah, dan Akbar Ramadan akan menjelaskan tentang emisi gas buang dan cara menggunakan serta membaca gas analyzer. Pertama, kita akan menjelaskan tentang emisi gas buang. Emisi gas buang adalah sisa pembakaran yang terjadi di dalam ruang pembakaran pada kendaraan bermotor. Sisa pembakaran tersebut terdiri dari berbagai zat berbahaya yang nantinya dikeluarkan melalui knalpot. Zat-zat yang berbahaya tersebut inilah yang berusaha ditekan oleh proses uji emisi yang dilakukan oleh produsen mobil, pemegang merek, dan pemerintah. Lalu kita lanjut ke zat-zat berbahaya yang terkandung dalam emisi gas buang. Yang pertama adalah karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida ini tidak memiliki bau dan warna, namun sangat berbahaya. Gas ini bisa menyebabkan seseorang pingsan hingga meninggal jika menghirupnya dalam jumlah yang tinggi. Nomor 2 adalah karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida ini seperti halnya gas yang kita keluarkan saat proses bernapas. Namun, jika dalam jumlah yang besar dihasilkan oleh kendaraan yang jumlahnya banyak, maka bisa berpengaruh pada pemanasan global. Apabila jika sangat jarang ditemui pepohonan yang mampu mengubah CO2 ini menjadi oksigen atau O2. Lalu nomor 3 yaitu nitrogen oksida atau NO atau NOx. Gas yang satu ini bisa menyebabkan mata kita perih dan mengganggu saluran pernapasan. Kita bisa merasa sesak napas jika terlalu banyak menghirup nitrogen oksida. Yang terakhir atau yang keempat adalah hidrokarbon atau HC. Hidrokarbon biasanya dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna di dalam kendaraan. Gas ini biasanya terdapat pada ruang bensin yang tidak terbakar dan keluar melalui knalpot. Setelah mengetahui zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam emisi gas buang, kita akan belajar cara menggunakan dan membaca gas analyzer. Gas analyzer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar emisi gas buang kendaraan. Alat ini membantu menganalisis efisiensi pembakaran mesin dan memastikan emisi sesuai standar. Gambar ini adalah bagian-bagian dari gas analyzer. Yang pertama adalah printout, yang berfungsi sebagai tempat cetakan dari hasil pengukuran. Yang kedua adalah display digital, berfungsi dalam menampilkan hasil pengukuran yang terdiri dari CO atau persen menampilkan hasil kadar dari karbon monoksida, HC atau ppm menampilkan hasil dari hidrokarbon, CO2 menampilkan kadar persentase dari gas karbon dioksida, AFR atau Air Fuel Ratio menampilkan campuran bahan bakar yang terkandung dalam kendaraan. Lalu ada beberapa tombol yang berada di bawah display, yaitu nomor 3 tombol hold atau print. Jika tombol ini ditekan 1 kali, maka akan menahan dari hasil pengukuran, dan tekan 2 kali untuk masuk ke menu print hasil. Nomor 4 atau tombol select untuk memilih menu. Nomor 5 yaitu tombol zero atau tombol panah ke bawah. Tombol ini digunakan untuk menetralkan atau mengendalikan alat atau pengkalibrasian alat, serta untuk menggeser angka pada display. Nomor 6 adalah tombol purge atau tombol panah ke atas. Tombol ini digunakan untuk memasukkan angka pada display. Nomor 7 atau tombol escape atau standby. Tombol ini digunakan untuk menolkan kembali angka yang terdapat pada display setelah digunakan pengukuran agar standby. Nomor 8 atau tombol INT atau MEAS. Tombol ini digunakan untuk mengukur atau measuring gas emisi buang ketika sudah ready. Sampai sini saja penjelasan tentang bagian depan gas analyzer. Sekarang kita akan lanjut untuk cara menggunakan alat gas analyzer. Pertama, masukkan probe ke dalam knalpot kendaraan yang akan diuji. Pasangkan kabel daya dan hubungkan ke listrik, lalu tekan tombol on pada tombol power yang berada di bagian belakang. Kemudian alat akan menimbulkan bunyi dan tunggu sampai bagian AFR menampilkan auto zero pada display.
Keenam, display akan menunjukkan angka yang berubah. Tunggu sampai angka di display AFR menunjukkan angka 0 dan ready. Sambil menunggu AFR menjadi 0, hidupkan kendaraan dan gas sampai kecepatannya menjadi 2000 rpm selama 1-2 menit. Saat AFR sudah menunjukkan angka 0 dan ready, berarti alat sudah siap digunakan. Tekan INT atau MES untuk memulai menguji. Tunggulah angka pada display stabil. Setelah angka stabil, kemudian menekan tombol hold atau print sebanyak 2 kali. Masukkan nomor polisi kendaraan yang akan diuji sebagai identitas dari kendaraan diuji pada display O2 yang berkedip. Tekan tombol hold print sebanyak 1 kali lagi untuk mencetak hasil. Apabila sudah, lepas probe dan kalibrasi alat dengan tekan tombol IST atau standby. Selanjutnya adalah cara membaca hasil analisis gas analyzer. Yang pertama ada CO atau karbon monoksida. CO menunjukkan efisiensi pembakaran di dalam silinder. Pada pembakaran mesin injeksi yang efisien berkisar antara 0,21,5% dengan nilai ideal 0,5%. Sedangkan karburator 1-3,5% dengan nilai ideal 1-2%. CO2 atau karbon dioksida. CO2 menunjukkan hasil dari pembakaran dalam mesin. Angka ideal harus di atas 11%. Apabila semakin tinggi nilainya, maka semakin baik pembakaran yang terjadi. Artinya energi yang dibakar pun makin banyak. Sedangkan apabila nilai CO2 di bawah 12%, maka ada beberapa hal yang harus diperbaiki, seperti campuran bahan bakar dengan udara kurang tepat atau ruang bakar yang kotor. Ketiga ada HC atau hidrokarbon. HC menunjukkan sisa bahan bakar yang terbuang bersama asap knalpot. Nilai ideal HC tidak boleh melebihi 300 ppm. Apabila melenceng dari nilai tersebut, maka dapat berakibatkan tenaga mesin, loyo dan boros dalam konsumsi bahan bakar. Cara memperbaikinya adalah dengan memeriksa kompresi di ruang bakar dan sistem pengapian. Yang keempat adalah O2 atau oksigen. O2 yang terlalu banyak keluar dari sisa gas buang menandakan proses pembakaran di mesin tidak efisien dan sempurna. Nilai dari O2 tidak boleh lebih dari 2%. Apabila lebih dari 2%, artinya terdapat kebocoran di sistem gas buang atau setelan bahan bakar terlalu irit. Jika semakin dekat nilai O2 ke angka 0, maka semakin baik proses pembakaran yang terjadi. Yang terakhir atau yang nomor 5, lambda. Nilai lambda ini berkaitan dengan perbandingan antara campuran udara dan bahan bakar yang terbuang lewat asap knalpot. Nilai ideal lambda adalah 1. Apabila lebih dari 1, maka setelan bahan bakar irit. Jika lebih dari 1,1 berarti bahan bakar terlalu irit. Sedangkan saat lambda kurang dari 0,95 menandakan bahan bakar boros. Dan saat kurang dari 0,85 artinya bahan bakar terlalu boros. Berikut adalah tabel nilai ideal hasil pengukuran gas buang kendaraan menggunakan alat gas analyzer. Baiklah, sampai sini saja penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini, dan apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.